Klasemen pekan kelima, Madura United lebih baik dari musim lalu. Pesut Etam semakin kukuh di puncak klasemen. Nova soroti fokus dan ketenangan timnas U17 di TC Bulgaria. Persija Jakarta harus puas berbagi poin usai ditahan imbang 1-1 oleh Bali United di Jakarta International Stadium, JIS Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Tertinggal lebih dulu lewat sundulan Mirza Mustafik pada menit ke-18, Macan Kemayoran baru bisa menyamakan kedudukan melalui gol Bruno Tubarao di menit ke-56. Pelatih Mauricio Souza menyebut ketenangan menjadi kunci kebangkitan timnya di babak kedua. Namun, ia juga menyoroti banyaknya waktu terbuang akibat pemain Bali United kerap terjatuh. Sementara itu, Kapten Persija, Rizky Ridho, menilai rekan-rekannya kehilangan fokus di babak pertama dan menyayangkan peluang tim untuk meraih kemenangan hilang begitu saja. Dengan hasil ini, Persija hanya menambah 1 poin di kandang. Sementara itu, Bayangkara FC kembali menunjukkan ketangguhan lini belakang setelah menahan imbang Madura United tanpa gol pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026. Hasil ini sekaligus menjadi catatan clean sheet kedua beruntun bagi The Guardians. Pelatih Paul Munster memuji performa kiper M. Akil Safik yang tampil gemilang, termasuk menggagalkan penalti Pedro Monteiro. Poin penting bagi kami, Akil membuat penyelamatan gemilang dari penalti, membuat kami bahagia, kata Munster. Akil Safik mengaku bangga bisa menjaga gawangnya tetap steril. Ia menyebut persiapan khusus bersama pelatih kiper menjadi kunci saat menghadapi penalti. Kami memang rutin berlatih penalti, karena di liga musim ini persentasenya sangat tinggi, ujarnya. Dengan hasil ini, Bayangkara FC semakin percaya diri melanjutkan tren positif di kompetisi. Masih seputar BRI Super League, pemain asing PSIM Yogyakarta, Anton Fase, mencetak gol perdananya di BRI Super League 2025/2026 saat timnya kalah 1-3 dari Borneo FC Samarinda pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Gol pemain asal Belanda berdarah Suriname itu lahir di menit ke-86, sekaligus menjadi hiburan bagi Laskar Mataram yang harus mengakui keunggulan tim tamu. Tentu saja saya senang bisa cetak gol pertama, tetapi saya tidak suka kekalahan, ujar Anton. Fase juga memuji kualitas Borneo FC yang dinilainya memiliki serangan berbahaya. Laga kontra Pesut Etam menjadi penampilan keduanya bersama PSIM, meski ia kembali dimainkan dari bangku cadangan. Dengan hasil ini, PSIM asuhan Jean Paul van Gastel tertahan di posisi keempat klasemen sementara dengan 8 poin. Pada pekan ke-6, PSIM dijadwalkan melawat ke markas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025. Sementara itu, Borneo FC Samarinda terus menunjukkan konsistensi di awal musim BRI Super League 2025/2026. Tim asuhan Fabio Lefundes sukses menaklukkan tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Kemenangan ini membawa Pesut Etam kokoh di puncak klasemen sementara dengan 12 poin sempurna dari 4 laga. Juan Villa menjadi sorotan setelah mencetak gol perdananya musim ini sekaligus dinobatkan sebagai Man of the Match. Meski begitu, Lefundes mengingatkan anak asuhnya untuk tidak cepat puas dan terus bekerja keras karena perjalanan kompetisi masih panjang. Sementara PSIM tertahan di posisi keempat dengan 8 poin. Selanjutnya kita beralih pada berita terupdate Madura United FC. Pekan kelima BRI Super League 2025/2026 resmi berakhir usai laga Persija Jakarta kontra Bali United di Jakarta International Stadium, Minggu, tanggal 15 September tahun 2025. Madura United menutup pekan ini di posisi 13 klasemen dengan 5 poin dari 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Catatan ini jauh lebih baik dibanding musim lalu, ketika mereka terpuruk di posisi 17 dengan hanya 1 poin pada 5 laga awal. Musim ini, Laskar Sape kerap mencetak 4 gol dan kebobolan 5 kali. Bandingkan dengan musim lalu yang hanya mencetak 2 gol dan kebobolan 9 kali. Manajer Madura United, Umar A. Wahdin, mengapresiasi peningkatan performa tim. Kami menginginkan yang lebih dan harus terus merangsek ke posisi lebih baik, ujarnya.
Pelatih Angel Alfredo Vera menegaskan evaluasi terus dilakukan agar tim tampil lebih solid di pekan selanjutnya. Di sisi lain, pemain asing anyar Madura United, Mendonca, menjalani penampilan penuh saat menghadapi Bayangkara FC pada laga BRI Super League 2025/2026, Jumat tanggal 12 September tahun 2025. Laga berakhir imbang 0-0 meski Madura United tampil dominan. Mendonca menjadi tembok kokoh di lini belakang Laskar Sape Kerap dengan beberapa kali menggagalkan ancaman lawan. Tak hanya bertahan, ia juga aktif membantu serangan terutama dalam situasi bola mati. Bahkan, aksinya memaksa lawan melakukan pelanggaran di kotak terlarang yang menghasilkan penalti bagi Madura United. Hasil ini membuat Madura United tetap menjaga catatan positif meski harus berbagi poin di kandang. Selanjutnya kita beralih pada Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menekankan pentingnya fokus dan ketenangan pemain selama pemusatan latihan TC di Bulgaria. Dalam uji coba terakhir melawan Makedonia Utara, Sabtu tanggal 13 September tahun 2025, ia menilai kurangnya konsentrasi berbuah gol untuk lawan. Secara hasil kami kecewa, tetapi ini jadi pelajaran berharga. Saat fokus lepas sedikit saja, kami langsung kebobolan, ujar Nova. Ia juga menyoroti pemain yang masih terburu-buru saat menguasai bola. Setelah TC Bulgaria, para pemain akan kembali ke klub masing-masing selama 2 pekan. Persiapan berikutnya dijadwalkan di Yogyakarta, dilanjutkan uji coba di Dubai sebelum tampil di Piala Dunia U17. Nova berharap evaluasi ini membuat pemain lebih matang secara mental dan teknis menghadapi level tertinggi. what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.